Halo semuanya, saya Abdul Qadir sini. Pada sore kali ini, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kepengurusan pembayaran dan penghapusan BPHTB serta PPH sertifikat hak milik, sertifikat tanah hak milik yang saya miliki. Jadi mumpung masih segar dalam ingatan, kebetulan sore ini saya baru pulang, baru selesai mengurus semuanya. Kurang lebih butuh waktu ya 3 kali pulang pergi ke kabupaten, ke kota kabupaten. Kebetulan ini dari desa saya ke kabupaten kurang lebih jaraknya ditempuh ini wajib dibayar. Oke. Jadi saya jelaskan dulu apa itu BPHTB. BPHTB itu semacam pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau PPH itu pajak penghasilan atas penjualan tanah atau bangunan. Jadi di sini bedanya, BPHTB dibayar oleh si pemilik lahan atau pembeli, kalau PPH dibayarkan dan merupakan kewajiban dari si penjual. Jadi ini ada dua kebalikannya ya. Jadi BPHTB itu kewajiban si pemilik atau pembeli, PPH kewajiban yang dibayarkan oleh pembeli, penjual. Jadi sebelum ini semua saya jelaskan secara detail, mungkin agak panjang video ini. Pada awalnya ini memang saya tidak tahu, bahkan mungkin tidak tahu sama sekali bagaimana proses ini, kok tiba-tiba ada. Karena baru kali ini sertifikat hak milik ada muncul tulisan ini. Jadi saya koordinasi ke BPN, ke Bapeda, Badan Keuangan Daerah serta notaris, bagaimana alur dan prosesnya. Jadi kita mulai dulu dari alur proses BPHTB. Jadi begini, sebelum kita membuat namanya ini BPHTB, membayar BPHTB, ada beberapa syarat yang perlu kita siapkan. Yang pertama KTP, itu udah pasti, di mana-mana pasti KTP elektronik ya, bukan KTP yang lain. Kedua, kita harus memiliki PBB yang bentuknya kurang lebih seperti ini PBB, SPPT PBB. Terus setelah kita memiliki SPPT PBB, nanti dokumen terkait dengan untuk pembayaran BPHTB, KTP, PBB. Terus jangan lupa fotokopi sertifikat hak milik tersebut. Nah, setelah itu nanti dibuatkan oleh Bapeda. Kalau di sini tidak tahu, kalau di daerah lain, kalau di sini namanya Badan Keuangan Daerah. Jadi ini bagian menangani pendapatan daerah, pajak pendapatan daerah. Ini dikeluarkanlah nanti surat setoran pajak daerah BPHTB atau disingkat SSPD BPHTB. Jadi nanti dibuatkan data-data subjek pajak, objek pajak, dan lain-lain. Jadi nanti di sini ada tertulis terkait dengan subjek pajak, siapa yang memiliki wajib pajak ini, terus objek pajak itu tanahnya beserta nilai tanah. Nah, nilai tanah ini nanti mengacu ke nilai objek
nilai jual objek pajak pada PBB NJOP. Nah, di sini ada namanya NJOP, berapa harganya per meter persegi dikali dengan luasan. Nah, disitulah nanti timbul nilainya. Nah, untuk pembayaran BPHTB ini tarifnya 5% dari nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, ini ada agak ribet bahasanya nih. Sebelum baiknya saya checklist dulu. Pertama KTP, kedua fotokopi superatif atau sertifikat, tiga yang tidak kalah penting. Sebelum kita membuat sertifikat pasti ada dasar dalam pembuatan sertifikat, misalnya ada hibah, ada lain-lain. Nah, untuk contoh kasus seperti saya ini, saya memperoleh tanah itu sebelum menjadi sertifikat itu berdasarkan jual beli. Jadi jangan lupa persiapkan kwitansinya, kwitansi pembeli dan penjual ini, jangan sampai hilang. Pegang yang asli, nanti di copy. Ini jangan diabaikan, meskipun sudah jadi sertifikat, ini jangan sampai hilang. Oke, bagi masyarakat yang sudah terbit sertifikatnya namun belum memiliki SPPT PBB, nah ini dibuat dulu, diurus dulu PBB nya. Bagi masyarakat yang belum memiliki SPPT PBB, syarat untuk membuat ini, pertama siapkan KTP, terus surat pengantar dari desa kelurahan yang menerangkan bahwa tanah atau perumahan tersebut belum memiliki SPPT PBB. Tadi ada contohnya di sini, nah ya seperti ini, semacam keterangan dari kepala desa atau lurah terkait bahwa tanah tersebut belum memiliki SPPT PBB. Terus siapkan KTP dan fotokopi sertifikat. Kemudian dibawalah ke Bispenda atau Badan Keuangan Daerah tergantung di wilayah masing-masing. Dibawalah persyaratan tersebut untuk diterbitkannya SPPT PBB. Setelah SPPT PBB selesai, ini biasanya kalau tidak antri dan petugasnya ready, ini tidak sampai 1 hari siap. Nah, jadi setelah ini siap, nanti baru kita bisa minta buatkan namanya SSPD BPHTB. Nah, ini beda, meskipun satu kantor tapi beda bidang. Jadi yang ngurus PBB beda, yang mengurus BPHTB beda. Jadi setelah itu kita scan semua dokumen ini, karena waktu saya mengurus BPHTB ini yang diminta hanya scanan. Sebenarnya asli kopian juga bisa, nanti yang petugasnya yang akan men-scan, tapi lebih baik di scan KTP, scan PBB, scan lagi sertifikat tersebut hak milik. Nah, setelah itu nanti baru diterbitkan SSPD. Kalau SSPD sudah diterbitkan, ada sudah datanya di sini berapa total pajak yang akan kita bayarkan, BPHTB yang akan dibayarkan. Kita akan menerima dokumen seperti ini. Ini kita bawa ke, kalau tempat saya ini ke Bank Jambi, memang ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Bawa ke Bank Jambi untuk membayar BPHTB senilai kalau tidak salah senilai 5% dari nilai objek pajak tidak kena pajak. Contoh kasus saya punya, saya ini bayar Rp250.000 di Bank Jambi. Ada struknya, jadi saya lupa, yang jelas sudah dibayar. Setelah dibayar, dokumen ini diteken dan stempel oleh bank. Jangan lupa diteken dan stempel oleh bank. Yang kita terima ada 3 rangkap nih. Ingat, ada 3 rangkap, lembar 1, lembar 2, dan lembar 3. Lembar 1 untuk wajib pajak, ini nih. Lembar 2 untuk notaris kalau tidak salah, terus lembar 3 untuk BPN. Nah, karena lembaran ini akan dibawa ke BPN agar bisa dibuatkan penghapusan pajak terhutang BPHTB. Setelah dibawa ke Bapeda, nanti akan distempelnya. Nah, ini kemudian kita pegang, ini sudah satu selesai pembayaran dan kepengurusan BPHTB. Biasa mudah-mudahan bisa siap sehari. Kalau saya kemarin tidak selesai,
karena sedang ada gangguan jaringan. Jadi sehari pertama ngurus PBB, sehari kedua ngurus BPHTB. Nah, untuk kasus yang saya, karena dulu sebelum menjadi sertifikat saya telah membuat PBB ini, namun objek pajaknya berbeda. Salah satu contohnya waktu sporadik. Jadi waktu saya mengurus PBB ini, data objek pajak PBB saya berbeda luasannya dengan sertifikat, karena PBB-nya lebih dulu terbit daripada sertifikatnya, karena PBB ini terbit berdasarkan sporadik. Sporadik itu waktu itu manual menggunakan meteran, luasnya kurang lebih 300. Namun begitu menjadi sertifikat, luasnya berkurang 299 meter persegi. Jadi itu harus disinkronkan dulu, termasuk alamatnya, luasannya. Kalau tidak sinkron wajib diperbaiki. Jadi ajukanlah dulu perubahan data objek pajak. Jangan sampai juga beda data subjek pajak. Misal nama saya di sini Abdul Qadir, ada Abdul Qadir M. Berarti harus diajukan perubahan dulu sesuai KTP. Karena kalau tidak, itu tidak diubah, nanti data dianggap tidak valid, tidak sinkron atau tidak valid antara PBB, BPHTB dengan sertifikat. Jadi makanya perbaiki dulu. Tapi kalau yang sudah bagus, sudah pas, sudah valid data, tidak perlu diajukan perubahan, cukup ini saja. Jadi ini sudah dibayar, terus dokumen ini sudah saya serahkan ke akta notaris, karena di sini ada kolom tanda tangan akta notaris ini. PPAT atau akta notaris, mengetahui PPAT atau notaris ini. Nanti di sini akan diteken oleh PPAT. Di samping ini yang bersangkutan menekan penyertor pajak. Ini untuk BPHTB selesai. Saya kira tidak ada lagi. Yang penting untuk antisipasi dokumen-dokumen terkait ya di copy, atau minimal lebih bagus lagi di scan lah, biar ada arsip, gampang kapan dibutuhkan di perjalanan atau di mana-mana, tidak repot, tinggal kita cetak, tersimpan dalam file HP atau di laptop. Jadi sedia di scan semua, bukti-bukti pembayaran di scan untuk antisipasi seandainya hilang atau basah, gampang cari lagi. Jadi ini sudah untuk pembayaran BPHTB sudah selesai. Ini untuk pengurusan itu saya lebih mengutamakan BPHTB daripada PPH. Kenapa? Ingat, bayar dulu BPHTB baru PPH. Karena untuk membayar PPH, dasar perhitungannya menggunakan dari perhitungan BPHTB. Nah itu satu. Yang kebalik, jelas bayar BPHTB dulu baru PPH. Nah ini udah oke. Untuk BPHTB sudah bayar. Ini saya nilainya kurang lebih Rp250.000, dibayar di Bank Jambi pada tanggal 26 Februari 2024. Berarti minggu yang lalu nih. Sudah selesai. Ini sudah saya scan, saya copy semuanya. Selanjutnya saya mengurus untuk pembayaran PPH. Jadi sebelum pembayaran PPH ini kita siapkan dulu dokumen. Yang pertama KTP, itu udah pasti. Kedua bukti jual beli, misalnya seperti akta jual beli, kwitansi atau dan lain-lain, serta satu lagi PBB dan bukti pembayaran BPHTB. Kenapa ini penting? Ini yang paling penting karena untuk membayar PPH ini dasar acuannya dari BPHTB. Oh ya, tadi saya ada kelupaan. Untuk mengurus pembayaran PPH, bagi yang belum mempunyai akun pajak, ini bagi yang belum ya, kalian sudah mempunyai berarti bisa membuat billing sendiri. Kita sebelum membayar PPH kita buat billing dulu, billing pajak. Karena saya belum punya akun pajak, jadi saya membuat billing pajak di kantor pelayanan pajak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebetulan kantornya tidak terlalu jauh,
Jadi saya di situ kurang lebih 1 jam ngantri, pas lagi rame-ramenya pada hari ini, hari Selasa. Kurang lebih 1 jam saya hanya untuk membuat billing saja, 1 jam. Memang lagi rame pelayanannya. Jadi kita buat billing, bawa KTP penjual. Ini ingat tadi, soalnya di bawah ini bukan KTP kita, KTP penjual, karena yang akan membayarkan pajak ini penjualnya, bukan pembeli. Jadi jangan lupa KTP penjualan, kwitansi penjualan, serta ini jangan lupa SSPD PBB dengan bukti bayarnya. Jadi nanti dia menghitung kalau PPHTB tadi nilai pajaknya itu 5% dikali nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOKP. Nah, itu 5%. Terus kalau untuk PPH perhitungannya 2,5% dari harga transaksi atau nilai pasar. Nah, ini berbeda. Kalau BPHTB ada penyusutan biaya, ada namanya pajak objek pajak kena pajak, ada tidak kena pajak. Terus kalau perhitungan PPH itu 2,5% dari harga transaksi nilai pasar tanah tersebut. Nah, ini kalau tanah tersebut harganya 100 juta, berarti 2,5%-nya kurang lebih 2.500.000. Nah, itu. Jadi nanti di billing tadi kebetulan saya sudah foto menjadi billingnya. Ini contoh billingnya, billing pajak. Oke. Nah, ini billing pajak yang tadi saya buat di KPP Pratama. Nah, itu billing pajaknya. Terus nanti setelah billing pajak ini terbit, ini sebenarnya pembayarannya bisa melalui pos, bisa melalui bank, bahkan bisa melalui mobile banking. Karena tadi saya yang dibutuhkan adalah print out bukti pembayaran, jadi saya bayar langsung ke pos. Meskipun sebenarnya di mobile banking bisa, seperti di Brimo, tinggal masukkan kode billing. Jadi untuk memasukkannya gampang, tinggal memasukkan kode billing pembayaran di pembayaran pajak negara. Nanti akan muncul tagihannya sama, data pembayar sama, langsung bayarkan. Tapi karena saya tadi butuh print outnya, terus stempel, jadi saya bayar melalui kantor pos. Ini sudah terbit. Nah, ini bukti bayar PPH di kantor pos senilai 2 juta sekian. Terus setelah saya bayarkan PPH, PPHTB sudah saya bayar, PPH sudah saya bayar. Kemudian dokumen yang ini, semua dokumen terkait ini, bukti pembayaran dan lain-lain, saya serahkan ke notaris agar untuk ditindaklanjuti ke BPN, ditindaklanjuti penghapusannya. Jadi kalau dihitung alur-alurnya tadi itu kurang lebih saya 3 hari, karena tidak setiap hari saya bisa ke kabupaten, makanya ini ada rentang seminggu. Hari pertama Selasa, terus minggu depan lagi saya berangkat untuk BPHTB, minggu depan lagi bayar PPH. Jadi kurang lebih kalau saya hitung itu makan waktu seminggu. Ini masih sekarang selesai di saya, tapi ini tinggal tugasnya notaris, antara notaris dengan BPN lagi untuk menghapus itu. Lumayan capek juga sih, apalagi kalau kantor posisi kantor ini berjauhan, bank tempat pembayaran jauh, Bakedanya jauh, KPP Pratama jauh, notaris jauh, nggak tambah ribet lagi. Untunglah tadi saya untuk mengurus ini, kalau saya hitung ya 3 kali bolak-balik ke kabupaten untuk mengurus ini sampai selesai. Kalau biaya, syukur alhamdulillah tidak ada pungli, mulai dari pembuatan PBB, perubahan data PBB, pembayaran BPHTB,
pembayaran PPh, bahkan sampai ke notaris. Sampai saat ini tidak ada biaya yang saya keluarkan. Tidak tahu yang lain kan, tetangga sebelah. Kalau saya tidak ada, yang saya keluarkan murni uang pembayaran BPHTB, uang pembayaran PPh, beli meterai, fotokopi, makan, minum, dan lain-lain. Itu ya umum lah. Jadi itulah biaya-biaya yang saya keluarkan. Terus terang, hal ini baru saya ketahui tahun ini, karena pada sertifikat saya sebelumnya yang terbit tahun 2019 itu tidak ada tulisan terhutang pajak. Ternyata setelah saya konfirmasi, saya tanya tadi ke ternyata peraturan ini mulai berlakunya tahun 2020 ke atas. Kenapa begitu? Karena untuk di sertifikat saya sebelumnya yang 3 sudah terbit itu tidak ada di tahun 2019. Namun ketika tahun 2023 muncul tulisan ini, makanya segera saya bayar agar tidak ada tang pajak dan negara. Ini udah dokumen-dokumen yang saya siapkan, saya copy, bahkan ini semua dokumen sudah saya scan semua, antisipasi kalau hilang. Ini yang luasan 721, saya pisahin begini biar rapi, nanti saya arsipkan kembali. Jadi ingat, untuk kepengurusan ini saya rangkum lagi. Pertama, siapkan data KTP. Kedua, siapkan kopi sertifikat. Lebih bagus lagi aslinya, jangan lupa asli dan kopiannya. Kedua, jika ada bukti transaksi atau dokumen surat sebelum terbitnya sertifikat dibawa juga, seperti kwitansi, sporadik, akta jual beli, dan lain-lain. Berikutnya, membawa fotokopi KTP penjual kalau seandainya kita membeli tanah tersebut, atau hibah, berarti fotokopi KTP penghibah. Terus selanjutnya siapkan materai. Ya, materai ini mungkin sekitar 3 lembar tadi yang saya teken, mungkin kurang lebih begitu. Terus apa lagi, siapkan uang sudah pasti. Maka tadi saya siapkan scanner portable karena bukti-bukti pembayaran tuh diminta yang asli. Saya nanti tidak ada lagi mau fotokopi, jauh lagi keluar. Daripada saya bolak-balik, ya saya bawa scanner portable ini. Jadi kalau saya bawa scanner portable ini, ya tinggal saya scan. Nah, kapan butuh saya tinggal cetak, tinggal diarsipkan. Selesai, ini sudah semua. Oke, tinggal nunggu kabarnya. Jadi ya begitulah, lumayan capek bolak-balik ngurus ini, yang penting kelar. Jadi dokumen-dokumen ini kembali saya kumpulkan lagi. Jadi rekan-rekan, mungkin pada sertifikat hak milik tanahnya ada tertulis segeralah, tertulis terhutang pajak BPHTB dan PPh segera dibayar, karena kita tidak tahu kebijakan pemerintah selanjutnya. Bisa jadi nanti NJOP-nya, nilai NJOP atau nilai objek pajak semakin tahun itu semakin tinggi. Misalnya kita waktu NJOP PBB ini saya buat 2015. Saat 2015 harga tanah mungkin masih 10 juta, tapi tidak tahu nanti 5 tahun atau 10 tahun lagi nilai NJOP tanah itu bisa 100 juta. Kalau sudah NJOP-nya naik, otomatis nanti waktu perhitungan pasti pakai dasar itu. Perhitung BPHTB 25% dari nilai harga pasar, perhitungan PPh 2,5% dari nilai harga pasar. Bakal bengkak kalau 100 juta berarti 2.500.000. Jadi mumpung ada kesempatan, mumpung ada dana, mumpung masih peraturan masih belum ada berubah, bayarlah daripada nanti bengkak biayanya. Itu saran dari saya. Jadi
Saya sudah merasakan ribetnya bolak-balik kantor, keluar masuk kantor, kesana kesini untuk ngurus ini saja. Oh ya, ada saya kelupaan. Mungkin bagi orang awam, masyarakat umum masih ada yang bingung proses dan alurnya, ya boleh chat atau WA hubungi saya untuk kita berbagi pengalaman. Bukan saya mengajari, tapi sekedar berbagi pengalaman. Mungkin di beberapa wilayah, beberapa daerah peraturan dan kebijakannya berbeda-beda, karena di sini ada namanya pajak daerah, ada pajak untuk negara. Jadi bisa jadi berbeda, kita bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman. Kalau yang saya urus ini, kalau saya ingat-ingat tadi kemarin, untuk kepengurusan BPHTB dan PPH ini melibatkan beberapa pihak. Pertama, saya sendiri. Kedua, pihak penjual. Ketiga, pemerintah desa. Ini pemerintah desa ini kenapa dilibatkan? Karena di sini nanti ada surat pengantar dari desa bahwa yang menerangkan bahwa tanah tersebut belum memiliki SPP TPPB. Kedua, Dinas Pendapatan Daerah, atau kami di sini namanya Badan Keuangan Daerah. Keempat itu ya. Kelima, pajak, kantor KPP pajak untuk membuat billing pembayaran bagi yang belum punya akun pajak. Terus kalau saya di sini kan pembayarannya melalui bank, melibatkan bank. Kita bisa, kalau untuk PWP saat ini hanya satu bank ini dulu, belum bisa pembayaran online untuk bank lain. Jadi makanya pembayaran PBB, karena ada dokumen yang diteken tadi SSP tadi, makanya saya pembayaran manual, tidak menggunakan mobile banking di Bank Jambi. Jadi karena dia diteken dan distempel untuk diserahkan kembali ke BPN dan notaris. Keenam, notaris, dan ketujuh terakhir BPN. Jadi ada 7, melibatkan 7 institusi, kantor, orang, sampai proses ini selesai. Itu kalau semuanya kantor itu berjauhan jaraknya, lumayan capek. Untunglah saya di sini di kabupaten kami ini tidak terlalu jauh, jadi lebih mudah dijangkau. Mau fotokopi juga dekat, tidak jauh. Nah, bahkan saya tidak mengeluarkan sepeser pun biaya mungkin ada pungli di luar daripada ketentuan yang sudah diatur. Jadi tidak ada pungli, tapi tidak tahu kalau daerah lain. Mudah-mudahan tidak ada, karena kalau ada pungli otomatis nanti kita nambah beban pengeluaran lain. Samping kita beban mengeluarkan ke BPHTB yang besar, PPH besar, makan, minum, akan mengeluangkan waktu untuk mengurus ini. Ditambah lagi dengan pungli yang siap. Jadi masyarakat awam yang belum tahu, ya bolehlah kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, bagaimana caranya proses kepengurusan penghapusan BPHTB dan PPH. Saya pikir cukup video yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan, bisa membantu jadi referensi masyarakat yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya mungkin harap maklum, yang belum tahu ini banyak, karena baru kali ini ada dokumen yang seperti ini. Makanya perlu saya buatkan konten, khususnya di daerah saya ini. Tahun ini saja telah terbit 800-an persel sertifikat. Kalau saya cek beberapa sampel, semuanya tertulis BPHTB dan PPH. Jadi masyarakat itu kalau tidak tahu kan bingung, dia bayarnya gimana, prosesnya gimana. Makanya perlu saya buatkan video ini. Selain untuk saya share di internal saya, di desa saya buat juga di YouTube. Mudah-mudahan ada nasibnya sama yang butuh informasi terkait proses dan alur penghapusan BPHTB dan PPH. Saya pikir cukup sekian video dari saya.
konten berikutnya insya Allah kita buat terkait dengan kepengurusan sertifikat lagi yang bisa sekiranya membantu masyarakat untuk mengetahui informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.